في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله. Shalom Aleichem Beshem Hamasyah. Salah satu keunggulan dari warisan historis Kristiani yang sangat kaya adalah warisan multi culture dan multi bahasa. Kristus berkarya di wilayah Galilea, wilayah bangsa-bangsa, sesuai dengan nubuat Nabi Yesaya. Karena itu, maka Yesus bicara sehari-hari dengan memakai bahasa Aramaik atau bahasa Ibrani dialek tutur Galilea. Membaca kitab suci Taurat di dalam bahasa Ibrani klasik. Bahasa internasional saat itu adalah bahasa Yunani dan bahasa administrasi Imperium Roma waktu itu adalah bahasa Latin. Karena itu Alkitab terdokumentasi dalam bahasa Yunani sebagai bahasa internasional saat itu untuk perjanjian baru. Untuk kitab suci perjanjian lama yang adalah kitab suci yang sama dengan yang diimani orang Yahudi sebagai Tanakh, Torah, Nevim, Ketuvim, memakai bahasa Ibrani dan bahasa Aramaik. Itulah warisan multilingual gereja. Dan salah satu dari wujud warisan itu yang masih utuh-utuh dipelihara sampai sekarang adalah ucapan-ucapan atau catatan sabda-sabda Yesus di dalam bahasa Suryani atau bahasa Aramaik. Dan itu terdokumentasi pada awal sejarah kekristenan mendampingi Alkitab di dalam bahasa Yunani, yaitu Alkitab di dalam bahasa Aramaik, baik itu yang disebut Old Syriac atau Vetus Syria maupun Alkitab yang disebut Pesito atau Pesipa. Kemudian tidak lama setelah itu ketika para suku-suku Arab di wilayah sekitar Syria merayakan liturgi suci atau Khidmat Al-Quds di dalam bahasa Arab, maka saat itu Alkitab pun diterjemahkan dalam bahasa Arab, dan ini salah satu dari kitab suci yang berdampingan antara bahasa Ibrani dengan bahasa Arab atau bahasa Suryani dengan bahasa Arab dan sebagainya. Jadi kita memiliki warisan multilingual bahasa asli yang sampai sekarang masih terdokumentasi dengan baik. Paling sederhana kita bisa membaca dari arah kanan ini adalah Torah, Nevim, Ketuvim, dan dari arah kiri itu adalah perjanjian baru di dalam bahasa Yunani yang diawali dari kata-kata Biblos, Genesius, Yesus Kristus, dan sebagainya. Nah saudara-saudara, salah satu kata yang penting yang akan kita bahas khususnya masih dalam konteks Jumat Agung dan Paskah itu adalah kata Masiha Dagala yang diterjemahkan kemudian dalam bahasa Arab dengan Al-Masihud Dajjal. Dia adalah figur dari sosok yang jahat yang merusak gereja, baik itu dalam bentuk Dajjal historis yang telah hadir pada awal sejarah gereja maupun Dajjal eskatologis yang akan datang pada akhir zaman. Kata Masiha Dagala di dalam bahasa Aramaik ini atau dalam bahasa Suryani ini yang kemudian diterjemahkan dalam bahasa Arab Al-Masihud Dajjal. Salah satu bagian dalam kitab suci yang mencatat tentang datangnya Dajjal itu adalah Matius pasal 24 ayat 24 dan juga surat Yohanes yang pertama pasal yang kedua ayat 18. Ayat ini saya sengaja bacakan kepada saudara karena bicara tentang antikristus eskatologi atau Dajjal eskatologi, Dajjal yang akan datang pada akhir zaman,
dan dajjal historis yang disebut dengan antikris yang mengacau gereja setiap zaman dengan ajaran-ajaran sesat. Di dalam bahasa Aramaik, bahasa asli yang dipakai oleh Kristus atau Al-Masih, di dalam surat 1 Yohanes atau 1 Yohanan pasal 2 ayat 18 disebutkan begini, Benai zabnahu akhraya wi'ait midem dasmatum data mesiha dagala. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Kamu telah mendengar bahwa seorang Al-Masih Dajjal, seorang Mesiha Dagala akan datang. Jadi ini bicara tentang sosok antikristus yang akan datang. Kemudian dilanjutkan dengan wahasa hau lehun sakiye Mesihe Dagali. Digunakan kata jamak Mesihe Dagali. Dan sekarang ini telah datang banyak Masih Dajjal, penentang Kristus yang tadi saya sampaikan dalam rupa ajaran-ajaran sesat. Wa min hadiyadinan dizabnahu akhraya. Itulah tandanya bahwa waktu ini adalah memang waktu yang terakhir. Di dalam Alkitab bahasa Arab, kata itu memang diterjemahkan dengan Al-Masih Dajjal, ya abna'is sigar, ja'atis sa'atul akhirah, sami'tum anna masihad dajjal sayaji'u, wahuna al'an kasiru minal musaha'id dajjalina, wa min hadha ya'rifu anna sa'atul akhirata ja'a. Nah, saudara-saudara, dalam sejarahnya, apa yang disebut Dajjal itu dicirikan dalam Alkitab dengan penyangkalannya terhadap Kristus, dan itu dilanjutkan oleh surat yang sama dari surat Yohanes pasal 2 ayat 22, yaitu 1 Yohanan 2 ayat 22, yang di sana ditanyakan manu dagala, siapakah pendusta itu. Di dalam Matius pasal 24 ayat 24, kata dagala diterjemahkan pseudo Kristus, yang artinya Kristus palsu. Sedangkan dalam 1 Yohanan pasal 2:18 diterjemahkan dengan antikristus, yaitu pelawan atau anti terhadap Kristus. Nah, manu dagala, siapakah Dajjal itu? Siapakah pendusta itu? Ela, kecuali ela en aina dekaparte Yasua lahua masiha, yaitu mereka yang mengkafiri, mereka yang menyangkal Yesus sebagai Kristus. Mereka yang menyangkal Yesus sebagai Kristus. Dan kata dekapar ini sebetulnya satu akar kata dengan kata Arab kafir. Ya, kafara yakfuru kufran. Dalam bahasa Aramaik, dekafar artinya menyangkal, menutupi. Makanya juga ada di dalam Injil, kalau orang yang tidak pandai bersyukur itu juga disebut kafir. Nanti suatu saat akan saya bahas ayat-ayatnya di dalam bahasa Suryani yang kemudian paralel di dalam bahasa Arab. Jadi di situ siapakah Dajjal itu, kecuali dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Al-Masih. Dekapar de Yasua lahua masiha, hanahu masiha dagala. Itulah atau dialah Al-Masih Dajjal. Nah, saudara-saudara yang terkasih, bahwa ungkapan itu muncul karena ada latar belakang tertentu. Apa latar belakangnya? Tatkala Rasul Yohanes berkata di dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 6 ayat 7. Pasal 5 ayat 6 dan ayat 7. Inilah dia yang telah datang dengan air dan dengan darah, yaitu Yesus Kristus. Bukan saja dengan air, tetapi dengan air dan dengan darah. Dan rohlah yang memberi kesaksian, karena roh adalah kebenaran. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah 1. Dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi, roh, air, dan darah, dan ketiganya adalah 1. Demikian bacaan lengkap dari teks itu menurut Textus Receptus. Apa yang dimaksudkan dengan datang dengan air? Datang dengan air artinya baptisan. Yesus, firman Allah itu benar-benar menjadi manusia, menjadi daging. Dan itu
dibuktikan bahwa wujud keberadaan fisiknya yang dibaptis oleh Yohanes Pembaptis di Sungai Yordan, yang datang dengan darah artinya penyaliban, bahwa Sang Firman itu benar-benar menjadi daging pada saat kematiannya, meskipun kudrat ilahinya tidak tersentuh oleh maut, namun merasakan mati dalam kudrat insaninya. Karena itu di dalam lagu Trisagion non Kalsedonia yang dipakai oleh gereja Syriak Ortodok, Koptik Ortodok, selalu disebutkan Kudusullah, Kudusul Kowi, Kudusul Lati la yamut irhamna, tetapi ditambah dengan kata-kata yaman sulib ta'aidun anna irhamna. Kuduslah engkau yang ya Allah, kuduslah engkau ya yang maha kuasa, kuduslah engkau yang tak berkematian, kasihanilah kami. Kuduslah engkau yang tak berkematian, yang disalibkan bagi kami, kasihanilah kami. Artinya yang disalibkan itu bukan kudrat ilahi yang tidak tersentuh oleh maut, la yamut yang tidak bisa mati, tetapi dalam kudrat insaninya dia bisa merasakan kematian. Karena itu yang jelas bahwa Allah tidak mungkin bisa mati. Ya, seperti yang misalnya hujatan-hujatan orang awam, kalau seandainya Allah itu mati, siapa pemelihara dunia, itu sudah clear dalam iman Kristen, bisa terjawab dengan baik. Karena apa? Yang dibunuh itu adalah dalam keadaannya sebagai manusia. Itulah sebabnya iman Kristen merumuskan berdasarkan firman Tuhan dan ajaran para rasul bahwa Kristus itu memiliki kudrat ganda. Sepenuhnya Allah sebagai firman Allah yang kekal, yang preeksisten sebelum dia datang ke dunia, sebagai firman Allah yang menciptakan segala sesuatu, tetapi juga ketika datang ke dunia sebagai putra Maryam yang merasakan keterbatasan ruang dan waktu, dan dalam keadaannya sebagai manusia, Yesus itu disalibkan. Nah, apakah yang disebut dengan ajaran-ajaran antikristus atau Dajjal pada awal ayat yang saya baca tadi? Pada waktu itu Rasul Yohanes berada di kota Efesus, dan di kota itu sudah muncul ajaran bidat yang namanya Kerintus. Kerintus itu kira-kira tahun 50 sampai tahun 100 Masehi. Inti dari ajaran gnostik adalah Kristus tidak benar-benar jadi manusia. Itulah sebabnya pada ayat yang lain, yaitu misalnya di dalam 1 Yohanan atau 1 Yohanes 4 ayat 2 itu dikatakan, demikianlah kita mengenal roh Allah, bihada midyada ruhi di Allah, kul ruha demautian de Yesua Mesiha atabi basar min Allahi. Demikian kita mengenal roh Allah, yaitu setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia, dia berasal dari Allah. Artinya roh itu maka digunakan kata hi. Artinya roh itu berasal dari roh Allah. Tapi kalau menyangkal sebaliknya bahwa Kristus telah datang sebagai manusia, itu berasal dari roh Dajjal seperti yang disebutkan pada ayat 3. Dan setiap roh yang tidak mengaku wikul ruha dila mautia yang tidak mengaku de Yesua etabi bashar laitik min alaha ila hada min mesiha bidagala, bahwa setiap roh yang tidak mengaku Yesus telah datang sebagai manusia, dia tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh Al-Masih Dajjal. Dan ini diulang-ulang dalam surat Yohanes, khususnya surat yang pertama. Nah, saudara-saudara, kita bisa melacak tadi, selain Yohanes menghadapi seorang yang bernama Kerintus yang mengajarkan bahwa Kristus tidak mungkin datang sebagai manusia. Dia itu adalah entitas yang tidak real. Bahkan dia seperti bayang-bayang yang lewat. Artinya dia tidak eksis benar-benar jadi manusia. Bisa kita lacak sebelumnya sebetulnya yang disebutkan dalam Kisah Rasul pasal 8 ayat 9 sampai dengan ayat 24. Ada seorang yang bernama Simon Magus si penyihir. Setelah dia menjadi orang Kristen, ia menjual Roh Kudus dan ditegur oleh Rasul Paulus, tapi ia mohon agar murka Tuhan tidak terjadi. Itu dikisahkan dalam Kisah Para Rasul. Tapi kemudian dalam sejarah gereja disebutkan bahwa Simon
Markus itu pergi ke Roma dan memusuhi kembali Rasul Petrus. Dan kemudian dia minta dikubur hidup-hidup supaya menyamai Kristus. Tetapi akhirnya dia mati selamanya. Itu catatan dalam sejarah gereja. Yang dihadapi oleh Rasul Yohanes di Efesus juga kelompok Gnostik yang dikenal dengan Korintus ini. Kristus itu roh maha besar. Itu hanya kira-kira check in di raga Yesus saat baptisan dan kemudian dia check out saat penyaliban. Itulah sebabnya ditekankan oleh Yohanes, firman itu benar-benar jadi manusia, bukan hanya sekedar mendiami manusia, yaitu check in saat baptisan kemudian check out saat penyaliban. Tekanan yang disampaikan, dia telah datang dengan air, bukan hanya dengan air, tapi juga dengan darah. Kemudian kira-kira tahun 138 ada gnostik baru namanya Gedon. Yesus tidak lahir sama sekali katanya. Ini mirip nanti ajaran-ajaran yang selanjutnya dihadapi oleh gereja. Kedatangan Yesus ke dalam daging itu dianggap tidak nyata, tidak real. Dan dari Korintus yang dihadapi oleh Rasul Yohanes itu kemudian berkembang menjadi ajaran Markion. Nah, Markion ini meninggal kira-kira tahun 160 ya. Dia memandang bahwa sebetulnya ada dua theos, ada dua ilah, ada dua Tuhan. Allah perjanjian lama, Allah orang Yahudi itu beda dengan Allah perjanjian baru, Allah yang disembah orang Kristen. Allah perjanjian lama itu Allah yang menciptakan dunia yang jahat. Kosmos dengan segala kejahatannya itu diciptakan oleh ilah rendahan yang disebut dengan ilah perjanjian lama. Sementara Allah yang disembah dalam perjanjian baru itu Allah yang tidak menciptakan dunia materi, Allah yang roh adanya. Dan ini merupakan penyimpangan dari pandangan Kristen sebetulnya. Lalu mengutus anaknya Yesus Kristus untuk menyamar menjadi manusia. Maka ajarannya disebut doketisme, berasal dari kata dukein, artinya tampaknya. Tampaknya dia manusia padahal dia bukan manusia. Karena tampaknya dia bukan manusia dan tidak real, maka bagaimana mungkin bayangan bisa disalib? Maka muncullah teori penyerupaan, bahwa yang disalib itu bukan Yesus, tetapi orang lain yang disamarkan dengan Yesus. Dan itu tampak dari ajaran Basilides. Ya, karena Yesus tidak punya wujud real di dunia ini, karena itu tidak mungkin dia disalib. Yang disalib menurut teori seorang yang bernama Basilides itu adalah Simon Kirene. Nah, kita akan membaca kutipan dari Alkides Irenaeus dalam bukunya Adversus Heresies, buku pertama pasal 24 ya. Bagian atau ayat keempat. Bunyinya begini kalau diterjemahkan. Tetapi sang Bapa yang tidak lahir dan tanpa nama merasa umat manusia akan binasa, karena itu ia mengirimkan nous-nya. Nous itu artinya akal ilahi yang pertama. Akal ilahi yang pertama itu emanasi atau pendeleweran atau pengaliran dari zatnya Tuhan tadi yang disebut dengan nous, yang adalah Kristus, untuk membebaskan mereka yang percaya kepada kuasa ilah yang membuat dunia, yaitu Allah perjanjian lama. Lalu ia muncul ke bumi sebagai manusia, pura-pura manusia, tidak benar-benar real jadi manusia. Dan di depan bangsa-bangsa dari kekuatan-kekuatan ini, ia membuat mujizat katanya. Karena itu Yesus sendiri tidak menderita kematian. Karena apa? Karena bayangan tidak mungkin mati. Itulah sebabnya Simon dari Kirene yang dipaksa untuk memikul salib sebagai ganti dia, sehingga dia diubah rupa olehnya, sehingga dianggap jadi Yesus. Dan disalibkan karena ketidaktahuan dan karena kesalahan. Padahal Yesus diserupakan wajahnya seperti Simon Kirene dan berdiri di sampingnya sambil menertawakan dia. Jadi jauh sebelum munculnya teori-teori yang diserupakan Yesus itu adalah Judas Iskariot atau Sergius, itu sudah ada tahun 138. Dan theological background dari ajaran itu adalah ajaran Gnostik yang menyangkal bahwa Yesus telah datang sebagai manusia. Karena Yesus tidak mungkin disalibkan, karena apa? Karena tidak mungkin bayangan itu bisa disalib.
Nah, inilah kira-kira apabila kita menggali akar sejarah gereja, para dajjal atau roh-roh dajjal yang gentayangan di sepanjang sejarah yang mencoba untuk menyangkal realitas penyaliban Yesus Kristus. Namun, buku-buku gnostik ini tidak bisa dijadikan rujukan historis. Pertama, karena dia munculnya jauh setelah Perjanjian Baru. Secara historis tentu tidak bisa dijadikan rujukan, karena peristiwa salib itu terjadi tahun 33 di bulan April. Sedangkan tulisan-tulisan gnostik paling tidak muncul itu pada tahun 138, 160, bahkan pembukuannya itu jauh kemudian lagi pada masa Markion. Nah, saudara-saudara, sebaliknya yang bisa dijadikan rujukan historis tentang penyaliban Yesus tentu di luar Perjanjian Baru pun. Artinya tidak usah membaca Perjanjian Baru pun memang Yesus itu disalib. Jadi apa? Ternyata dunia ini berulang. Kalau sekarang banyak orang menyangkal penyaliban Yesus dengan teori penyerupaan, itu sudah pernah diteorikan oleh seorang pemimpin bidat gnostik, ya. Akarnya segala pengajaran yang menyangkal realitas penderitaan Yesus, karena Yesus benar-benar bayangan yang tidak real jadi manusia, itu telah terjadi pada tahun 138. Teori penyerupaan Yesus oleh Simon Kirene. Tetapi akhir daripada semua catatan historis itu adalah Paskahnya yang mulia. Pada hari ketiga dia bangkit kembali di antara orang mati dan menyatakan kuasanya sebagai firman yang kekal yang menopang segala sesuatu. Tuhan memberkati kita. Al-Masihom Hakom, Kristus telah bangkit. Benar, dia telah bangkit. Tuhan memberkati kita. Shalom Alaikum B'Shem HaMashiach.